бывает, я вновь проиграл сам себя, предавая. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam nyata maupun alam gaib. Apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Ingat teman-teman, dimanapun Anda membeli azimatnya, Mbah Wira sediakan edukasinya, dan edukasi ini sifatnya gratis. Nah, bagi teman-teman yang ingin join di komunitas Padepokan Sengkelat, mudah caranya, yaitu tinggal klik aja link yang ada di kolom deskripsi. Baik teman-teman semua, hari ini Mbah Wira ingin membahas 2 screenshot percakapan yang sudah ada di video yang ada di depan teman-teman semua. Di sini cerita singkatnya begini, ada seorang klien yang ingin memahar di Mbah Wira. Kemudian suatu ketika Mbah Wira tanya kabar, Mas bagaimana kabarnya, apa nggak ingin segera memahar dan sebagainya. Bukan bermaksud Mbah Wira ingin mengejar-ngejar ya, tapi klien kita kali ini udah ngomong berkali-kali ingin memahar, tapi kok belum memahar-memahar, ada apa? Ada kendala apa? Itu yang Mbah Wira tanyakan. Kemudian beliau menjawab bahwa sedang berproses, dagangannya sedang disiapkan. Lalu Mbah Wira tanya dagang apa? Katanya dagang beras dan minyak kelapa. Kemudian sudah sejauh mana dagangannya ini, ada kendala apa? Dijawab belum mulai dagang, masih cari tempat yang strategis untuk memulai dagangannya. Kemudian di situ Mbah Wira jawab bahwa wah ya pantas aja nggak punya uang, susah kaya kalau dagang itu harus dimulai dari cari tempat. Ini teman-teman ya, stigma atau mitos yang berusaha Mbah Wira break, berusaha Mbah Wira kalahkan ketika kita ada di tahun 2023. Kita bisa menggunakan cara-cara cerdas untuk berdagang. Kalau kita masih menggunakan cara-cara lama untuk berdagang, ya hancurlah kita. Dunia sudah berubah dengan cepat, dunia sudah berputar dengan cepat. Anda ingat kegagalan Nokia. Nokia itu ketika di hari di mana handphone Nokia itu kalah sama BlackBerry dan Samsung, CEO-nya itu menangis sambil berkata, saya tidak tahu kenapa Nokia bangkrut dan kalah hari ini, karena saya merasa tidak melakukan kesalahan apa-apa. Jadi dalam benak Mbah Wira, tidak melakukan kesalahan apa-apa itu adalah sebuah kesalahan. Kenapa? Karena dia berarti stuck, dia bertahan di tempat, dia jalan di tempat, dia nggak mengikuti perubahan. Ya, ketika Samsung sudah berubah dengan Android-nya, kemudian BlackBerry muncul ya, menghadirkan tombol QWERTY dengan kemudahan akses BlackBerry Messenger-nya. Nokia tetap dengan Symbian ya kalau nggak salah, basic mesinnya Nokia itu Symbian kalau nggak salah. Jadi ketika semua udah berbasis Android, dia masih pakai Symbian. Ya kalah ketika dunia kemudian berubah. Ya Nokia akhirnya ketinggal. Ini correct me if I'm wrong ya. Jadi Nokia di kala itu kalah platform, kalah software. Ketika yang lain sudah berubah, dia tetap bertahan dengan software yang lama. Akhirnya ditinggal oleh pelanggannya. Jadi secepat itulah dunia berubah. Ketika kita tidak ikut berubah, ya kita tertinggal. Ya, kita stagnan, kita diam di tempat itu sebuah kesalahan. Karena kita tidak ikut berubah. Zaman itu terus berubah. Alam itu dinamis, bukan statis. Jadi kalau kita tidak ikut berubah, ya kita tertinggal. Kemudian ada konsep yang namanya sekarang ya di 2023 ini adalah online shop. Ketika COVID melanda dunia tahun 2019 akhir, kemudian Indonesia kena di tahun 2020 awal, 2021 ya, 2020 hingga 2021 itu PSBB di mana-mana. Orang mulai berubah, habitnya mulai berubah. Dari yang sebelumnya itu belanja offline, mereka lebih suka belanja online karena mau nggak mau dipaksa oleh PSBB. Dan nampaknya habit itu terus ya bertahan hingga 2023. Orang gemar belanja online. Di saat itulah kebangkitan Shopee kala itu. Kemudian ada TikTok. Ya, Shopee dengan Shopee Affiliate. Kan itu kan? TikTok ada TikTok Shop. Ya. Muncul juga TikTok Affiliate. Nah, itu adalah mekanisme-mekanisme kebangkitan online shop. Apabila kita tidak numpang di situ, tidak ikut memanfaatkan hype-nya alam, hype-nya dunia, hingar-bingarnya dunia, ya kita kalah. Kita masih berjualan beras dan minyak ala toko kelontong, sembako. Kita menetap di satu tempat, yang membeli produk kita hanya orang yang lewat di depan kita. Ya kita kalah.
Ketika online shop bisa menjangkau seluruh Indonesia, kita masih menjangkau satu kampung aja mungkin nggak semua orang tahu kalau kita punya toko kelontong di situ. Ya, ini yang perlu Mbah Wira koreksi dari pola pikir, karena ini terkait dengan mindset ya. Orang itu sebelum fisiknya kaya, mindsetnya telah kaya duluan. Dan siapa orang yang kaya? Yaitu mereka yang memanfaatkan IT untuk mencari uang. Mohon maaf, Mbah Wira mengembalikan ke diri Mbah Wira sendiri. Mbah Wira adalah seorang praktisi supranatural. Kalau orang kuno menyebutnya dukun. Bagaimana sih pola perilaku dukun-dukun lama? Ya, mereka menetap di satu kampung, buka plakat gitu kan, atau bahkan nggak buka plakat, tercium bau menyan, kemudian orangnya jenggotan, rambutnya panjang, kumisnya tebal, pakai kalung tasbih, gelangnya biji salak besar-besar, lalu 10 jarinya penuh dengan ake, orangnya kukunya panjang-panjang, wajahnya seram, tua keriput, pakai baju hitam-hitam, sandalnya kayak sandalnya Wiro Sableng. Ya, kalau image dukun harus seperti itu ya ketinggalan. Kalau sekarang masih tahun 1945 nggak apa-apa, pakai image seperti itu nggak apa-apa. Sekarang 2023, di mana semua sudah memanfaatkan teknologi untuk mencari uang. Ketika seorang praktisi supranatural sekarang, penggiat supranatural sekarang tetap berpenampilan seperti itu, ya ketinggalan. Coba lihat Mbah Wira, seorang praktisi supranatural yang memberikan edukasi dengan mudah. Ya, kalau dukun zaman dulu kan, ya pokoknya seperti itulah, dilihat aja nanti kan gitu ya. Mbah Wira enggak. Semua bisa Mbah Wira logiskan, bisa Mbah Wira sederhanakan, bisa Mbah Wira terjemahkan dengan menggunakan bahasa-bahasa ilmiah yang bisa diterima oleh akal zaman sekarang. Karena sekarang 2023 loh, bukan tahun 1945 lagi gitu loh. Ketika azimat-azimat dulu masih menggunakan ake, biji salak, kayu nagasari, gelang-gelang tasbih dan sebagainya. Sekarang baru pakai emas, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ketika dulu dukun-dukun kuno nggak menggunakan sosial media, Mbah Wira udah menghebohkan sosial media mulai dari website. Ya, belum ada praktisi yang pakai website, Mbah Wira pakai. Kemudian YouTube, edukasi di YouTube, lihat ada berapa ratus video yang Mbah Wira share di YouTube terkait edukasi. Kemudian Instagram, Mbah Wira pakai sorotan-sorotan semua fasilitas yang ada di Instagram untuk kemudian berdagang. Kemudian ada TikTok, Mbah Wira juga sempat nge-live TikTok, walaupun sekarang berhenti ya karena keterbatasan waktu yang dimiliki. Jadi semuanya telah Mbah Wira maksimalkan untuk marketing. Ya, walaupun seorang praktisi supranatural tidak marketing, tapi Mbah Wira berusaha mendobrak itu. Sebagai contoh, karena gini loh teman-teman, Mbah Wira ini adalah praktisi khusus kerejekian. Kalau Mbah Wira tidak menguasai semua sosial media itu untuk berdagang, ketika ada klien yang tanya, Mbah Wira bingung jawabnya gimana. Sekarang Mbah Wira berusaha mendobrak lagi sebagai dukun yang main trading, praktisi supranatural yang main trading. Kenapa? Karena klien-klien Mbah Wira pada main trading. Lah kalau Mbah Wira nggak ngerti apa itu trading, apa itu falas, apa itu forex, apa itu kripto, apa itu kalau Mbah Wira main XAU USD itu berarti kan mining ya, di mining. Ya ketika klien tanya Mbah Wira bingung, tingak-tinguk, tolah-tolah gitu loh. Jadi Mbah Wira mencoba semua platform itu untuk berdagang juga, untuk berbisnis juga, supaya Mbah Wira bisa menjawab ketika ada klien-klien Mbah Wira yang pengusaha-pengusaha itu bertanya, "Mbah, saya ada kendala kayak gini, gimana caranya?" Oke, maksimalkan lewat Shopee. Loh, emang Mbah Wira kenal Shopee? Kenal. Tahu Shopee? Tahu. Mbah Wira pernah berdagang menggunakan Shopee? Pernah. Lihat aja minyak King Sulaiman, minyak lawar, dupa, herbal cap Raja Om yang semua masuk di Shopee. Supaya Mbah Wira kenal fitur-fitur apa di Shopee COD itu apa, Shopee Pay Later itu apa. Kalau nggak gitu, ketika ada klien tanya, Mbah Wira bingung, tinggal tolah-tolah. Nah, sekarang ini adalah seorang praktisi supranatural yang berkegiatan dan beraktivitas menyesuaikan zaman. Lah apalagi Anda jualan beras, jualan minyak, kalau nggak menyesuaikan dengan zaman, ketinggalan. Itulah kenapa Mbah Wira bilang, loh kalau Anda tetap pola pikirnya kayak gitu ya nggak akan kaya-kaya. Bener. Loh Mbah, kaya itu kan nggak harus uang. Ya ini ya pola pikir lama ya. Praktisi supranatural zaman dulu juga gitu. Alah kaya nggak kaya yang penting cukup, kaya nggak kaya yang penting sehat. Nggak kayak gitu. Kaya, orang disebut kaya itu ada indeksnya, ada standarnya. Kalau untuk Indonesia itu adalah 800-an juta. Ketika seorang sudah punya liabilitas ya sebesar 800 juta di Indonesia, maka dia bisa disebut dengan kaya, 1% man.
Kalau Anda ingin jadi one person man di Indonesia, maka milikilah liabilitas sebesar 800 juta. Ada lagi indeks kalau pakai dunia ya itu $1.000 kalau nggak salah. Kok $1.000? Berapa ya? 1 juta dolar. Itu kalau diangkakan sekitar berapa? 300 atau 400 miliar gitu. Itu kalau standarnya dunia. Kita pakai standarnya Indonesia aja lah. 1% man di Indonesia standarnya disebut kaya kalau dia punya liabilitas 800 juta. Nah, gimana kalau ada klien Mbak Wira yang tanya hal semacam itu kemudian Mbak Wira nggak ngerti gitu loh. Itulah kenapa Mbak Wira aktif ya menggunakan sosial media untuk mencari uang. Supaya ketika ada klien yang pengusaha tanya Mbak Wira ngerti gitu loh. Mbak apa itu FB Ads? Mbak apa itu IG Ads? Ngerti karena Mbak Wira pernah mencoba. Pernah nggak Mbak Wira pakai aplikasi FB Ads, IG Ads? Pernah. Untuk menjual apa kala itu? Bawang goreng seingat Mbak Wira. Mbak Wira pernah jualan bawang goreng. Walaupun akhirnya bangkrut. Pernah juga jualan baju-baju. Walaupun akhirnya bangkrut. Waktu itu pakai Shopee. Pernah juga jualan snack pakai Shopee juga. Kali ini masih bertahan sampai sekarang. Pernah juga jualan parfum pakai Shopee, bangkrut. Yang kalau parfum ini pakai YouTube, pakai Instagram, masih jalan. Gitu teman-teman ya. Jadi ya mau nggak mau akhirnya seorang praktisi juga harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman, mengikuti perkembangan kliennya. Kita kembali pada bisnis Anda. Ya terpujilah kita yang hidup di tahun 2023 yang dipenuhi dengan kemudahan. Ketika kita ingin berusaha ada banyak fasilitas yang menyertai kita. Sebutkan ada smartphone, telepon pintar yang ketika dia ada di tangan smart people, hidup itu akan jauh lebih mudah. Ya akan Mbak Wira berikan step by step ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin memulai usaha, yang pertama pelajari dulu produknya. Kenapa? Karena tanpa menguasai produk kita nggak bisa menjualnya. Ya, bagian terpenting dari sebuah bisnis itu bukan gudang, bukan tempat jualan, bukan punya banyak produk, bukan punya banyak modal. Kita kan sering ya dengar, gimana kamu kapan mau mulai usaha? Nanti Mbah nunggu punya modal. Salah. Bisnis itu bukan nunggu modal. Ya, karena banyak bisnis yang tanpa modal. Contoh makelar rumah, makelar mobil, makelar tanah, itu mereka semua nggak punya modal. Modalnya cuma niat sama HP. Ya. Mbak Wira sering beberapa kali menjumpai ya klien-klien yang makelar rumah. Itu mereka nggak beli rumahnya, nggak kulak rumahnya. Ya ada orang jual rumah ditembung, Pak, Bu, kalau saya bantu jualan rumah ini boleh nggak saya minta fee 1%? Boleh, jualkan. Laku, kasih fee 1%. Dan itu testimoninya banyak itu. Sudah sering Mbak Wira luncurkan baik di komunitas ataupun di status WhatsApp. Makelar mobil, makelar tanah sama serupa. Mereka kulaan nggak tanahnya? Enggak. Kulaan nggak mobilnya? Enggak. Kulaan nggak rumah-rumahnya? Enggak. Itu bisnis tanpa modal. Jadi ketika ada memiliki pola pikir nunggu apa kok nggak mulai bisnisnya, nunggu modal, salah. Karena banyak bisnis tanpa modal. Bisnis apa? Bisnis jasa makelar contohnya, jasa reseller contohnya, jasa dropshipper contohnya, itu tanpa modal semua. Reseller, dropshipper itu kita pamit ke pemilik barang, ke pabrik misalnya ya, Pak, Bu, Anda kan punya pabrik baju, saya izin ya minta jadi reseller. Jadi saya tolong tiap hari dikirimi gambar atau katalog produk Anda sama harganya, nanti harganya saya up, lalu saya jual kembali. Kalau ada pembeli saya ngomong ke Anda, nanti dari Anda langsung dikirim ke pembeli atas nama saya. Itu dropshipper atau reseller tuh kayak gitu. Tanpa modal, cuman modal gambar, niat dan HP. Mudah. Ya, jadi kalau Anda berpikir jualan perlu modal, salah. Yang kedua, jualan perlu tempat, salah. Jualan nggak perlu tempat. Kenapa? Sekarang ada Shopee, ada Tokopedia, ada TikTok Shop, ada Instagram, ada Facebook, ada website. Itu semua adalah toko online gratis yang bisa Anda manfaatkan. Kita sewa lapak 6 juta sampai 10 juta per tahun. Kita sewa lapak di Instagram gratis, di Shopee gratis. Kalau ada penjualan kita baru bayar. Dipotong sekian ribu gitu aja. Jadi ketika ada opsi yang mudah, kenapa sih harus pakai opsi yang susah itulah. Ini yang Mbak Wira perlu tekankan, bahwa ya pola pikir harus berubah. Kalau pola pikir kita tetap primitif, ya kapan kayanya gitu loh. Mbak kok ngomongin kaya-kaya terus sih, sebagai praktisi supranatural Anda tidak supranaturalis sama sekali. Ya nggak apa-apa. Karena klien Mbak Wira pengusaha-pengusaha. Kalau Mbak Wira cuma pasrah, sabar, ya klien Mbak Wira kabur semua gitu loh. Mbak Wira sebagai seorang
praktisi kok harus melek juga ekonomi gitu loh. Ya, harus melek juga bagaimana bisnis, bagaimana marketing, digital marketing, konten kreator harus paham karena mengikuti kebutuhan klien gitu lah. Nah, jadi kembali lagi ke Anda. Jadi kalau kita mau jualan harus nunggu punya lapak, ya kapan mulainya? Ya, akhirnya jadi kayak semboyannya Wakanda itu loh ya, Black Panther tuh ya, wacana forever gitu. Dia wacana terus forever, nggak akan pernah dieksekusi. Bob Sadino pernah ditanya salah satu orang gitu kan, Pak Bob, apa sih bisnis yang paling baik itu menurut Pak Bob? Dijawab sama Bob Sadino, bisnis yang paling baik adalah bisnis yang dilakukan, bukan cuma direncanakan. Ya kalau cuma direncanakan ya itu tadi ya, wacana forever, kapan ada cuannya gitu loh. Kalau mau bisnis yang penting jualan dulu dah. Nggak usah cari lapak, buka di Instagram, buka di Facebook. Malah kalau jualan beras, gimana mau kita jualan di Instagram? Jual di Facebook, jual beli pasar lokal. Ada itu di mana-mana. Di tiap kabupaten, di tiap kecamatan ada itu jual beli pasar lokal. Pasang dulu di situ. Kenapa harus pusing mikirin lapak? Ketika ada yang susah, ketika ada yang mudah, kenapa harus dipersusah gitu loh. Ketika ada yang gratis, kenapa harus cari yang bayar? Ya, jadi pola pikir yang pertama, kalau mau dagang harus modal, salah. Yang kedua, mau dagang harus cari tempat, salah. Ya, karena ada sosial media sekarang. Mbak Wira, berarti kan di TikTok itu ya, ada yang live itu jualan macam-macam. Ada yang mulai dari jualan teh, jualan kopi, jualan snack, jualan kacang-kacangan, jualan sambel, kacang mete Wonogiri. Kemudian ada lagi yang jualan sagu, ada lagi jualan alat rumah tangga kayak gayung, kulkas, termos, payung, jam, kayak gitu-gitu, HP, semua ada di live TikTok itu. Tinggal kita mau nggak memanfaatkan itu juga. Mbah, saya nggak bisa ngomong mbah ketika jualan. Lah, semua orang yang pinter jualan sekarang juga awalnya nggak bisa ngomong. Ya kan mereka belajar. Ya, Mbak Wira sering menjumpai ya di FYP gitu ya. Judulnya gini, awal mula live TikTok gitu. Halo kak, halo kak, halo, itu aja bisanya kak orang telepon, ketawa orangnya, malu. Ya nggak apa-apa, tapi dia punya semangat untuk terus belajar. Akhirnya sekarang menjadi live ya, TikTok yang handal, yang bisa menjual ribuan pieces per hari. Baju-baju thrift ya, sepatu-sepatu impor. Itu banyak sekali live di TikTok itu, tanpa perlu lapak. Cukup pojokan kamar Anda cat hijau, Anda kasih kordeng, ya, cahaya lampunya cukup, udah. Lebih murah beli hordeng dan beli lampu daripada Anda sewa lapak di pasar. Ya, kalau Anda sewa lapak di pasar, yang beli cuman yang lewat depan pasar Anda. Belum tentu satu kampung itu tahu kalau Anda punya lapak di situ. Tapi kalau Anda nge-live TikTok, yang lihat satu dunia, ya minimal satu Indonesia yang lihat. Kayak gitu. Ya, jadi kalau mau usaha harus mikir lapak, salah. Ya. Yang ketiga, jualan harus punya produk, salah juga. Loh, kalau jualan nggak punya produk, apa mbah yang dijual? Orang jualan nggak perlu punya produk. Yang penting Anda tahu pasarnya dulu. Ya, kalau Anda mau jualan kok bingung kulaan produk, berarti pola pikir Anda masih primitif. Cek dulu pasarnya, penetrasi pasarnya gimana, ada nggak yang beli. Jangan sampai Anda jualan mie ayam di tengah hutan Papua, nggak ada yang beli. Anda jualan Indomie di tengah hutan Papua, laris, banyak yang beli Indomie di sana. Tapi kalau mie ayam nggak ada yang beli. Sama seperti ketika Anda jualan pulsa, tapi di tengah hutan Kalimantan sana, nggak ada yang beli. Tapi kalau Anda jualan pulsa, kuota internet di Jakarta, banyak yang beli. Surabaya, banyak yang beli. Anda jualan fotokopi di tengah hutan Papua, di tengah hutan Kalimantan, di Sulawesi, nggak laku. Tapi kalau Anda jualan jasa fotokopi di pinggir kampus ITB sana, laku. Nah, ini yang Mbak Wira maksud adalah cek pasar. Pasarnya ada nggak? Kalau pasarnya nggak ada, ya nggak usah jualan itu, jualan yang lain gitu lah. Waktu COVID, pasar barang-barang kesehatan, meningkat tajam. Tapi pasar-pasar yang lain sepi. Ya, terutama hobi-hobi mahal sepi. Tapi begitu selesai COVID, ya, masker, alat kesehatan menurun. Tapi yang lain, pasar-pasar yang lain meningkat. Nah, itulah yang Anda lihat, bagaimana penetrasi pasar, bagaimana kebutuhan dan permintaan ya.
penawaran dan permintaan barang, support and demand. Gitu ya. Jadi bagaimana permintaan dan permintaannya tinggi, penawarannya rendah, harganya mahal. Permintaan tinggi, penawaran tinggi, harganya biasa. Permintaan rendah, penawaran tinggi, harganya jatuh. Nah, itu harus paham. Ya, jadi bisnis kalau mau laris ya dipikir, pakai otak. Nah, kita punya otak ini baru kita maksimalkan, baru kita pakai belum sampai 1%. Einstein yang cerdas seperti itu aja cuma 9, sekian persen. Ya, itu Einstein loh, itu baru 9, sekian persen, nggak sampai 10%. Apalagi kita itu cuma 0, sekian persen, nggak sampai 1% kita pakai. Nah, ayo otak yang udah dikasih Tuhan bagus-bagus ini, ayo kita pakai untuk mikir. Kalau mau bisnis jangan ribut modal. Kalau mau bisnis jangan ribut sewa tempat, cari tempat. Kalau mau bisnis jangan ribut kulaan barang. Anda punya modal 1 miliar, tapi Anda nggak punya ilmunya untuk muterkan uang 1 miliar. Ketika Anda punya uang 1 miliar, Anda berbisnis, maka itu akan bangkrut. Katakan kemampuan Anda cuma muter 100 juta, ya dari 1 miliar itu akan habis, menyisakan 100 juta, sesuai dengan kapasitas Anda. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi inilah yang perlu Mbah Wira sampaikan kepada teman-teman semua ya, bahwa ya ayolah kita sama-sama belajar. Mbah Wira juga masih belajar kok. Mbak Wira juga masih belajar. Nyatanya Mbak Wira juga belum kaya-kaya banget, biasa aja, belum sampai setinggi langit ya, masih setinggi pohon aja. Ya, semuanya intinya ayo kita sama-sama belajar. Yang penting tetap semangat dalam berusaha, tetap semangat dalam berdagang, jangan lelah, jangan menyerah. Karena namanya orang berbisnis itu pasti rugi. Namanya orang berbisnis itu pasti rugi. Tapi kalau Anda bisa mengelak dari kerugian itu, maka risikonya kaya. Ya, ingat rumusnya, bisnis itu pasti rugi. Tapi kalau Anda bisa mengelak dari kerugian itu, maka risikonya adalah kaya. Mari kita buang pikiran-pikiran kolot dan kuno, kita ganti dengan pola-pola pikir yang baru, yang sesuai dengan tahun 2023. Eman-eman atau sayang kalau kita nggak menggunakan dan memanfaatkan IT untuk membantu kita dalam berdagang. Gitu teman-teman ya. Lalu Mbah, itu tadi adalah hal-hal yang bersifat teknis teman-teman ya. Jadi yang penting teman-teman tahu ilmunya, tahu pasarnya. Nggak punya barang nggak apa-apa, cari pabriknya, bilang ingin jadi reseller atau dropshipper, mulai jualan, manfaatkan teknologi Shopee, Tokopedia, Instagram, TikTok Shop ya, dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman semua ya, pastikan jangan pernah lelah untuk belajar. Ilmu ada banyak di YouTube, ilmu ada banyak di website. Anda bisa komunikasi, sharing dengan ChatGPT kalau Anda butuh ide-ide untuk membuat konten dan lain sebagainya. Semua ilmu itu gratis, bisa Anda akses, bisa Anda manfaatkan. Itulah kenapa Mbak Wira juga nggak mengeluarkan ilmu yang berbayar. Semua ilmu gratis, bisa Anda simak, Anda dengarkan. Edukasi Mbak Wira gratis, asalkan Anda mau menyimak, mendengarkan, bisa Anda dapatkan. Ilmu itu sekarang itu banyak, tinggal kita mau nggak mendengarkan, mau nggak menerapkan. Daripada ngobrol, ngerumpi, rasan-rasan di warkop gitu ya, mending dengerin channelnya Timothy, Pecah Telur, Sukses Before 30 ya, Helmi Yahya, Deddy Corbuzier ya. Kemudian Muda Cuman Sekali. Itu adalah channel-channel yang bagus, recommended, yang Mbak Wira bisa sarankan untuk Anda semua. Cap-capung itu juga bagus ya. Mbak Wira gemar mendengarkan hal semacam itu. Kenapa? Karena ya Mbak Wira merasa butuh untuk upgrade ilmu, untuk upgrade wawasan. Mbak Wira kuliah S1 itu biologi, S1 biologi MIPA, Magister Ilmu Administrasi, S1-nya itu Sarjana Sains, SSI gelarnya. Mbak Wira lulusan terbaik di kala itu. Kemudian Mbak Wira dapat beasiswa, Mbak Wira S2 di Magister Ilmu Administrasi Publik, lulusannya MAP, Magister Ilmu Administrasi Publik ya. MAP, Magister Administrasi Publik. Semuanya beasiswa S1, beasiswa S2, beasiswa. Ya, jadi nggak ada sama sekali yang jurusan ekonomi, akuntansi, manajemen, marketing, nggak ada, keuangan sama sekali nggak ada. Tapi Mbak Wira mau belajar, gemar belajar, dan merasa butuh untuk belajar. Itulah kenapa Mbak Wira paham. Itulah kenapa Mbak Wira ngerti gitu loh. Oh kayak gini loh orang jualan, oh kayak gini loh orang berdagang. Dimulai dari berdagang kemudian baru berbisnis.
Kalau berdagang aja belum beres itu ya, jangan bilang berbisnis kayak gitu teman-teman. Baik, itu yang sekiranya bisa Mbak Wira sampaikan. Udah 23 menit Mbak Wira berusaha ngebreak, membongkar, melampaui dogma-dogma lama. Ya, mitos-mitos lama itu harus kita buang jauh-jauh. Kalau Anda memang ingin jadi pengusaha, bulatkan tekad Anda, bulatkan niat Anda. Mari berkumpul di komunitas Padepokan Sengkelat. Ayo kita belajar sama-sama. Ayo kita kaya bersama. Kayak gitu. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada perkataan Mbak Wira yang salah ketika jadi kolom komentar, dikoreksi. Mbak Wira itu mau kok, nggak apa-apa. Mau sharing boleh, silahkan ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.